Jujutsu Kaisen, cerita mengenai permainan kematian akhir-akhir ini terus-menerus dibahas, apalagi pada chapter 146 juga sudah diperkenalkan salah satu karakter pemain game kematian dengan kekuatan kutukan yang mungkin mirip seperti Nanamin. Namun sepertinya GG Sensei mencoba mengalihkan cerita kembali ke sekolah Jujutsu, yaitu SMA Jujutsu Tokyo, Kyoto, dan juga para petinggi Jujutsu yang entah siapa saja yang berperan penting di dalamnya. Dan di chapter 147 akan berfokus mengenai kepala SMA Jujutsu Tokyo, Masamichi Yaga, dan juga Panda. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana Panda dibuat oleh Masamichi Yaga dan nasib dari Panda dan Masamichi Yaga dalam pertarungannya dengan kepala SMA Jujutsu Kyoto, Yoshinobu Gakuganji. So langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Masamichi Yaga, kepala SMA Jujutsu Tokyo, ditangkap oleh para petinggi Jujutsu karena kekuatannya yang bisa membahayakan. Karena Masamichi Yaga bisa menciptakan makhluk mayat kutukan yang sempurna. Dengan kekuatan tersebut, Yaga bisa membuat pasukan mayat kutukan yang bisa membahayakan bagi para petinggi Jujutsu. Padahal jelas-jelas Yaga Sensei tidak ada niatan untuk hal seperti itu. Dan di sini, kenapa para petinggi mulai mengincar Yaga sekarang? Adalah karena informasi yang didapatkan oleh para petinggi Jujutsu, yaitu mengenai Gojo Satoru yang telah disegel atau tidak diketahui keberadaannya, dan mungkin juga karena telah diketahuinya kepala keluarga Zenin yang berpindah kepada Fushiguro Megumi yang diindikasikan dengan kepergian dari Gojo atau hilangnya Gojo ataupun kematian dari Gojo. Yaga Sensei dapat ditangkap karena Panda saat itu juga ditangkap. Yaga Sensei yang mencoba melindungi Panda menyerahkan dirinya. Dan ditangkapnya Yaga Sensei adalah untuk mengetahui bagaimana cara membuat makhluk mayat kutukan yang sempurna. Dan disinilah terjadinya pertarungan antara kepala SMA Tokyo melawan kepala SMA Kyoto, Yaga versus Gakuganji. Namun agak sedikit kurangnya chapter 147 kali ini adalah di mana pertarungan yang tentunya akan sangat menarik untuk dilihat tidak ditampilkan sama sekali. Pertarungan kepala sekolah langsung berakhir begitu saja dengan kekalahan dari Yaga Sensei. Yaga Sensei yang kalah dan di detik-detik akhir hidupnya tiba-tiba mengatakan kepada Gakuganji mengenai cara membuat makhluk mayat kutukan. Padahal dari ketika di penjara, Yaga Sensei sama sekali tidak mau memberitahu caranya. Pembuatan dari Panda dilakukan dengan 3 inti jiwa yang sepertinya berasal dari jiwa manusia yang telah mati. 3 inti jiwa itu dimasukkan ke dalam satu wadah yang akan menjadi tubuhnya, dan dalam 3 bulan energi kutukan dari makhluk tersebut akan terisi sendiri dan bisa menjadi seperti Panda dan makhluk-makhluk lain yang dibuat oleh Yaga Sensei. Sebelum pertarungan dan bahkan sebelum ditangkap oleh petinggi Jujutsu, Yaga Sensei sempat pergi ke hutan tempat hidupnya para makhluk buatannya. Di sini kita ditampilkan salah satunya, yaitu yang bernama Takeru. Jiwa dari Takeru dikatakan merupakan dari keponakan Kusakabe, salah satu guru SMA Jujutsu. Adik Kusakabe yaitu ibu dari Takeru yang depresi karena kematian anaknya bisa dipertemukan oleh Yaga Sensei. Karena kebaikan Yaga Sensei ini, Kusakabe mau membantu Yaga Sensei membebaskan Panda dari penjara. Jika hal ini diketahui oleh para petinggi, Kusakabe juga sepertinya akan ditangkap karena membebaskan Panda. Kita kembali ke Yaga Sensei. Setelah memberitahu bagaimana cara membuat makhluk mayat kutukan kepada Gakuganji, Yaga mengatakan bahwa itu adalah kutukan bagi Gakuganji. Dan Masamichi Yaga di chapter 147 meninggal dunia. Sepertinya kutukan ini benar-benar ada, bukan hanya bercandaan Yaga sebelum kematiannya. Jadi Yaga memberikan kutukan pada dirinya sendiri dan orang yang mengetahui cara pembuatan makhluk mayat kutukan. Orang yang diberitahu kemungkinan tidak bisa memberitahu orang lainnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Gakuganji akan memberitahu petinggi Jujutsu mengenai cara pembuatan makhluk mayat kutukan atau tidak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Yang terakhir pada chapter 147 adalah di mana Panda yang telah bebas akhirnya bisa sampai ke tempat Yaga yang tentu saja sudah mati. Panda yang datang bukannya membalaskan dendam dengan melawan Gakuganji, tidak melakukannya. Menurut Panda, Panda bukanlah manusia dan tidak membenci Gakuganji.
Menurut Panda, Yaga dan Gakuganji tidaklah saling membenci. Gakuganji melawan Yaga hanya karena perintah dari para atasan. Ya, orang tua bergitar ini memiliki atasan yang entah siapa belum diketahui. Gakuganji hanyalah pisau yang terjatuh, orang kuat yang dipergunakan oleh para petinggi Jujutsu. Namun walaupun Panda tidak membenci dan marah pada Gakuganji atas kematian Yaga Sensei, bahkan Panda sekalipun bisa menangis. Di chapter kali ini memang tidak terlalu banyak pembahasannya, namun merupakan salah satu chapter yang membuat para fans bersedih. Selain itu, Jujutsu Kaisen mengalami libur 2 minggu lamanya karena adanya Golden Week di Jepang dan libur majalah Shonen Jump sendiri. Dan Jujutsu Kaisen chapter 148 akan rilis pada tanggal 16 Mei 2021. Itu saja pembahasan kali ini. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.